Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok semuanya berdasarkan Agustus ini dengan 12 dan Hapoel dengan 12 dan situ Artika dengan 12 Nah, sekarang kita bakalan mempresentasikan sabun kami aroma. Untuk visi dan misinya, visi sendiri menyediakan produk sabun kekinian yang memiliki kualitas yang baik dengan aroma. Untuk misinya menjualkan sabun yang membuat kulit individu dan lainnya yang terjangkau. Untuk aspek pemasaran atau gambaran itu ada pasar, target pasar, dan tujuan. Untuk permintaan itu ada di tahun 2021 42.000, 2022 44.000, 2023 54.000. Dan penawaran di perusahaan pesaing itu ada sahabat Kabupaten Sleman Yogyakarta itu kapasitas 25.000, sahabat selanjutnya Tawa Api 26.000. Untuk proyeksi penawaran dalam beberapa periode atau tahap mendatang itu di tahun 2021 24.000, tahun 2022 30.000, tahun 2022. Untuk rencana penjualan pertama dilakukan dalam sistem pre-order dengan produk sebanyak 1.000 unit, dan setelah itu kita akan memiliki sebulan dengan 5.000 unit dengan kualitas yang jauh lebih bagus dari sabun yang dijual. Nah, pasar itu di tahun 2022 dan 2023 82. Strategi pemasaran ini di produk kita mengadakan diskon atau gratis, dan greeting ini akan diberi ketika pembeli atau konsumen ini telah membeli produk sebanyak 10 produk. Nah, kita membeli produk, maka kita akan memberikan gratis, di mana itu bisa digratiskan dengan satu gratis produk. Untuk promosi, iklan salah promosi personal spesial physical evidence ini menutup tempat produksi yang bersih, website produk, sosial media, offline atau website. Prosesnya menandakan proses produksi, kemudian pelatihan dan menggunakan brand ambassador. Nah, di mana brand ambassador ini berguna untuk mengenalkan produk kita ke masyarakat luas. Nah, harga yang kita berikan untuk satu produk ini adalah 55.000 per produk. Untuk aspek organisasi, nama perusahaan atau usaha ini adalah PT Sostini, nama pemiliknya atau pemiliknya adalah kita. Itu saya sendiri, alamat kantor dan di Boyolali. Usaha ini berbadan atau PT Persahabatan dengan struktur organisasi seperti di bawah ini ada direksi kita, sistem produksi, keuangan, dan pegawai. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Atika, NIM 12.175. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek organisasi dan manajemen. Di sini ada tabel jabatan, uraian tugas, jumlah gaji per bulan total. Untuk jabatan-jabatan yang ada di perusahaan kami yaitu direksi dengan tugasnya itu untuk memimpin dan mengurus perusahaan. Untuk gaji per bulannya adalah 10 juta. Kemudian bagian pemasaran menginformasikan dan membujuk konsumen untuk membeli produk perusahaan. Gaji per bulannya 8 juta. Kemudian bagian produksi, tugasnya itu mengawasi pelaksanaan dan produksi. Gaji per bulannya itu 8 juta. Kemudian untuk bagian keuangan, mengatur keuangan perusahaan, jumlahnya 1 orang dengan gaji per bulan 8 juta. Masing-masing jabatan ini jumlahnya 1 orang karyawan. Kemudian gaji total dari karyawan yaitu 34 juta. Berikutnya untuk perizinan. Nah, perizinan usaha berbentuk badan hukum maka diperlukan adalah izin prinsip dari instansi terkait. Kemudian surat izin tempat usaha, tanda daftar perusahaan, akte pendirian perusahaan, dan sebagainya. Untuk perizinan ini dilakukan oleh notaris. Kemudian ada kegiatan praoperasi dan jadwal pelaksanaan. Kegiatannya meliputi survei pasar, menyusun rencana usaha, perizinan, survei tempat usaha, survei mesin dan peralatan, pemasangan sarana penunjang, mencari tempat kerja, uji coba produksi, dan operasional.
yang dilakukan masing-masing pada minggu ke-1, ke-2, 3, dan 4. Kemudian inventaris kantor dan suplai kantor. Untuk inventaris, perusahaan kami memiliki mesin percetakan, mesin pengaduk, dan mobil dengan total harganya yaitu 96 juta. Dan untuk suplai kantor, jenisnya yaitu ada buku tulis, kertas, ballpoint, tinta printer dengan total suplai kantor 550.000. Manfaat dari produk kami yaitu produk sabun susu kambing dengan aroma khas, aroma rempah. Yang pertama, membersihkan diri dari kotoran dan kuman-kuman. Kemudian aromaterapi untuk pengguna dengan beragam variasi aroma yang ditambahkan, dan menambah nutrisi yang diperlukan pada kulit. Untuk dimensi dari produk kami berbentuk cairan dan padatan. Warna dari sabun yang akan kami buat akan disesuaikan dengan aroma dari sabun tersebut. Berikut ini merupakan jenis biaya. Ada pemasangan instalasi listrik, pemasangan instalasi air atau pump, pemasangan instalasi telepon, pemasangan instalasi internet dengan total 6.200.000. Berikut. Baik, di sini saya Iram Khairul akan melanjutkan untuk presentasinya terkait bahan baku. Yang pertama ada susu kambing, NaOH, asam stearat, dan aquades. Kemudian untuk bahan pembantunya itu ada minyak kayu manis, minyak serai, dan minyak cendana. Nah, untuk bahan pembantunya sendiri akan digunakan sebagai pemberi aroma pada sabun yang akan kami buat. Nah, kemudian ada pun untuk proses produksinya sendiri, di sini saya akan menjelaskan untuk pembuatan satu batang sabun yang akan kami buat. Mulai dari pretreatment bahan, yang pertama ada susu kambing, NaOH, rempah, dan asam stearat. Nah, yang pertama itu mencampurkan bahan susu kambing sebanyak 100 ml, kemudian NaOH 2 gram, dan minyak kayu manis. Diaduk selama 1 menit. Kemudian mencairkan asam stearat 7 gram di glass beaker, kemudian dipanaskan dengan suhu 60 derajat Celcius dan diaduk selama 5 menit. Nah, untuk kedua bahan tersebut dicampur secara perlahan dengan menjaga suhu dan pengadukan stabil selama 3 menit. Kemudian setelah tercampur rata, sabun dituang ke dalam cetakan dan didiamkan dalam suhu ruang selama 24 jam. Kemudian bisa lanjut ke produk manufaktur. Nah, untuk kapasitas produksi kami pada tahun 2021 sebanyak 80.000 unit, kemudian pada tahun 2022 sebanyak 84.000 unit, kemudian pada tahun 2023 sebanyak 88.000 unit. Adapun untuk lokasi tanah dan bangunan, untuk denanya seperti itu, ada gerbang masuk, ada kantor, kemudian ada gudang bahan baku, gudang penyimpanan, dan ada pabrik untuk produksi. Nah, kemudian untuk pemasangan sarana penunjang seperti instalasi listrik sebanyak 3 juta, kemudian instalasi air sebanyak 1 juta, instalasi telepon sebesar 200.000, kemudian instalasi internet sebesar 2 juta. Nah, untuk total pemasangan sarana penunjang ini sebesar 6.200.000 rupiah. Adapun untuk tenaga produksi ada 2 jenis kegiatan, yaitu proses produksi dan pengemasan, di mana tarif upahnya per hari yaitu 80.000 dengan jumlah tenaga kerja masing-masing kegiatan yaitu 5. Sehingga kemudian ada pun jumlah hari kerja per tahunnya itu sebanyak 300. Nah, untuk jumlah total gaji untuk tenaga produksi sebesar 240 juta rupiah. Kemudian ada biaya umum usaha atau pabrik, di mana ada jenis biayanya yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan sebesar 3 juta, kemudian suku cadang dan bahan bakar sebesar 2 juta, biaya air, internet, dan telepon sebesar 3.200.000 dan pemeliharaan bangunan sebesar 2 juta. Nah, adapun untuk total biaya umum usaha atau pabrik per tahunnya itu sebesar 10.200.000. Kemudian ada pun sumber pendanaan kami. Yang pertama ada modal sendiri dan pinjaman. Untuk modal sendiri kami mengusahakan sebesar 800 juta rupiah, kemudian untuk pinjamannya kami mengusahakan sebesar 500 juta. Kemudian untuk totalnya sendiri ada 1.300.000.000.
Kemudian ada kebutuhan pembiayaan atau modal investasi. Pertama itu tanah sebesar 720 juta rupiah, kemudian ada bangunannya sendiri sebesar 300 juta rupiah. Kemudian ada pun mesin peralatan yang kami gunakan, yang pertama ada mesin pengaduk sebesar 8 juta, kemudian mesin packing sebesar 4 juta. Kemudian untuk peralatan kantornya sendiri dengan jumlah 1.200.000, untuk alat angkutnya sebesar 10 juta, dan infrastruktur lain sebesar 10 juta. Nah, untuk jumlah kebutuhan pembiayaan atau modal investasi ini sebesar 1.063.200.000 rupiah. Kemudian ada kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. Yang pertama itu ada bahan bakunya sendiri, ada susu kambing, NaOH, asam seara, dan Aquades. Masing-masing jumlahnya, yang pertama susu kambing sebesar 200.000 rupiah, NaOH 50.000 rupiah, asam seara 50.000 rupiah, dan Aquades 30.000. Untuk bahan baku tentunya ada minyak kayu manis sebesar 30.000 rupiah, minyak serai 30.000 rupiah, minyak cendana 30.000 rupiah. Adapun untuk total dari kebutuhan pembiayaan yaitu 420.000. Yang selanjutnya ada analisis biaya tetap. Untuk biaya tetapnya sendiri itu ada gaji dan biaya pemasaran. Untuk gajinya ini sebesar 34 juta rupiah, kemudian untuk biaya pemasarannya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk total dari biaya tetapnya sendiri yaitu 39 juta rupiah. Kemudian ada analisis biaya tidak tetap, ada upah dan biaya bahan. Untuk upahnya sendiri totalnya 400.000 rupiah dan biaya bahannya 420.000 rupiah. Yang selanjutnya masuk pada analisis BEP, di mana BEP dihitung dari biaya tetap dibagi hasil penjualan dikurangi biaya variabel dikalikan 100%. Nah, kita tahu untuk biaya tetapnya sendiri yaitu 39 juta, untuk hasil penjualannya sebesar 1.540.000.000, kemudian untuk biaya variabelnya sendiri 1.063.200.000. Dengan data tersebut diperoleh BEP sebesar 8,17%. Nah, mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.